ورسوله وخليله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia, taufik, rahmat, hidayah dan pertolongannya semata. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir di rumah Allah dalam rangka mengkaji kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ula, mudah-mudahan jadikan pertemuan kita pertemuan yang barakah. Allah Subhanahu wa taala dengan ini merahmati kita semua. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita taufik dari ilmu yang kita pelajari, beramal dengan amal yang saleh, menjadi sebab kebahagiaan kita, menjadi sebab ketentraman hati kita, menjadi sebab baiknya hati dan amalan kita, menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, menjadi sebab dibukakannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu kebaikan yang dengannya dapat mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Demikian juga mengantarkan kita kepada ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan bimbingan serta pertolongan kepada para pemimpin kita, para ulama kita, di dalam mereka menunaikan kewajiban dan menunaikan amanah. Diberikan kepada mereka taufik dan hidayah di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah di buminya. Dijadikannya negeri kita negeri yang aman dan barakah, dijauhkan dari fitnah yang dapat memalingkan kita semua dari agama Allah dan ketaatan kepadanya. Demikian juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga seluruh negeri kaum muslimin dijauhkan dari fitnah dan malapetaka yang dapat memalingkan mereka dari agama Allah dan ketaatan kepadanya. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyyu dzalik wal qadir alaihi wa innahu jawadun karim. Ikhwani rahimakumullah wa baraka fikum, Allah yarda'akum. Pelajaran kita malam hari ini masih dalam
perkataan Al-Imam rahimahullah tentang tauhidillah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menerangkan akidah beliau yang kemudian beliau nisbatkan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau ambil dari para imam yang menjadi guru-guru beliau, yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dan para a'immah mazhab Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Muhammad ibn Syaiban dan Abu Yusuf rahimahumullah. Yang tidak lain, mereka semua adalah para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentunya mengambil ilmu mereka yang jernih dan murni dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani rahimakumullah barakallahu, tidak heran apabila kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah ini seperti menjadi rebutan untuk diakui oleh semua kalangan, dari para pengikut mazhab. Mereka mengakui bahwa mereka di atas akidah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Oleh karena itu banyak syarah daripada akidah Tahawiyah dari berbagai mazhab, dari berbagai kalangan para ulama rahimahumullah. Imam rahimahullah, ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, di sini menerangkan tentang tauhidillah berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kemarin kita berhenti pada kalimat beliau yang berbunyi qauluhu ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana fi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyya. Kata beliau rahimahullah, senantiasa sifat-sifat Allah itu bersifat qadim. Sifat-sifat Allah senantiasa bersifat qadim. Qabla khalqihi, sebelum ciptaannya. Maknanya ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, Allah yarda ankum, sebagaimana Allah SWT memiliki sifat qadim yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa di antara sifat Allah adalah al-awwal yang diungkapkan dalam Al-Quran oleh Allah dengan al-awwal, yaitu Allah SWT Maha Awal yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Al-Awwal yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Tapi Allah SWT Maha Awal yang tanpa ada batasnya.
Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala Al-Akhir, yang Maha Akhir, yang tidak ada batasnya. Nah, perhatikan ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum. Ini saya terangkan secara perlahan-lahan karena masalah ini mungkin tergolong rumit di sisi sebagian orang yang bukan penuntut ilmu. Oleh karena itu saya terangkan secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semua dapat memahami masalah ini dengan benar. Karena masalah ini termasuk, kata para ulama, min masail al-kubra, termasuk masalah yang besar dalam permasalahan akidah, karena banyak menimbulkan daripada penyimpangan fikir di dalam masalah ini. Saya ulang bahwa Allah SWT pada kalimat sebelumnya oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah menerangkan Allah SWT memiliki sifat qadim, yaitu Allah SWT ada tanpa didahului dengan ketidakadaan, dan adanya Allah SWT tidak ada batas awalnya. Demikian juga Allah SWT Maha Akhir yang tanpa juga batas akhirnya. Maha Awal yang tidak didahului dengan batas awalnya diistilahkan dengan azali, dan Maha Akhir yang tidak ada batas akhirnya diistilahkan dengan abadi. Maka ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullah menerangkan bahwa sifat-sifat Allah ini akidah yang benar. Sifat-sifat Allah itu juga mengikuti Allah SWT di dalam azali dan abadinya. Sifat-sifat Allah SWT juga mengikuti Allah SWT di dalam azali dan abadinya. Artinya bahwa nama dan sifat Allah bersifat azali, mengikuti azalinya Allah. Sejak awal yang tidak ada batas awalnya, Allah SWT sudah memiliki nama dan sifat. Allah SWT telah memiliki sifat-sifat dan telah memiliki nama-nama yang tanpa batas awalannya. Demikian juga Allah SWT memiliki dan terus sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah tadi terus senantiasa ada pada Allah sampai akhir yang tidak ada batas akhirnya. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatih. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak mengalami penambahan. Mafhumnya juga tidak mengalami pengurangan seiring dengan bertambahnya makhluk. Allah SWT, nama dan sifat Allah tidak bertambah dan tidak berkurang dengan bertambah dan berkurangnya makhluk. Allah SWT berfirman di sini, Al-Imam atau Syekh Abdurrahman Al-Barraq hafizahullah membawakan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang beliau jadikan sebagai dalil dari apa yang beliau dinyatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Di antaranya firman Allah, innallaha kana sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah SWT kana
Allah mengabarkan tentang dirinya. Sesungguhnya Allah SWT kana adalah dia. Kana bentuk kata kerja lampau, kana. Jadi dari sini dijadikan dalil bahwa sifat-sifat Allah itu bersifat juga azali. Sami'an basira, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Artinya apa ikhwani rahimakumullah warahmatullahi. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarnya dan Maha melihatnya tidak didahului dengan ketidakadaan. Berbeda dengan makhluk. Sekarang kita keluar dulu dari penjelasan ini, kita kembali kepada makhluk. Manusia, ikhwani rahimakumullah barakatuh fikum, Allah yarda ankum. Pertanyaannya, dia mendengar apa tidak manusia? Mendengar. Tetapi mendengarnya manusia didahului dengan tidak mendengar. Iya atau tidak? Ya. Melihatnya manusia didahului dengan sebelumnya tidak melihat. Ilmunya manusia punya ilmu didahului dengan kebodohan. Ya atau tidak? Ya. Maka ikhwani rahimakumullah barakatuh fikum, Allah SWT tidak boleh diumpamakan atau tidak boleh dibandingkan dengan makhluknya. Tetapi di sini saya mencoba untuk mendekatkan pemahaman kepada ikhwah sekalian. Allah SWT sifat-sifatnya seluruhnya, demikian juga nama-namanya seluruhnya mengikuti sifat azalinya Allah SWT. Maha mendengarnya Allah tidak didahului dengan ketidakadaan. Maha melihatnya Allah juga tidak didahului dengan ketidakmelihatan dan seterusnya. Maha kuasanya Allah SWT demikian juga tidak didahului dengan kelemahan. Demikian nama dan sifat-sifat Allah itu senantiasa ada pada Allah sampai juga tanpa batas yang ada akhirnya. Kemudian Al-Imam rahimahullah di sini menerangkan bahwa nama dan sifat Allah tidak bergantung dengan makhluknya. Tidak bertambah, umpamanya tidak bertambah dalam makna tidak mungkin tidak bertambah melihat karena bertambahnya makhluknya, tidak. Ini berbeda dengan manusia. Berbeda dengan makhluk. Demikian juga tidak berkurang sifat Allah seiring dengan berkurangnya makhluknya. Paham sampai sini? Bisa dipahami Pak ya? Baik. Maka Allah SWT mengabarkan innallaha kana sami'an basira dalam An-Nisa. Sesungguhnya Allah SWT Allah mengabarkan tentang dirinya, dia adalah kana fi'il madhi pada masa yang tidak ada batasnya, batas awalnya. Telah Maha melihat dan telah Maha mendengar. Telah Maha mendengar dan Maha melihat. Demikian juga firman-Nya innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah SWT kana fi'il madhi kana yang memberikan faedah madhi yang telah lampau, yang tidak ada batas awalnya. Allah SWT dahulu yang tanpa ada batas awalnya sesuai dengan maha qadimnya Allah, maha awalnya Allah, azizan hakima, maha aziz, maha mulia, hakiman, maha bijaksana. Dan selainnya dari ayat-ayat yang semakna banyak ditemukan dalam kitabullah. Allah SWT menerangkan tentang sifat-sifatnya yang bersifat azali. Kemudian kata beliau, wa kama kana fi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Sebagaimana pada sifat-sifat Allah itu bersifat azali,
Demikian pula sifat-sifat Allah SWT ada, bersifat abadi. Ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, Allah yarda'akum. Kemudian di sini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah memperinci dari apa yang beliau sampaikan sebelumnya. Perhatikan. Kata beliau, laisa mundu khalaqal khalqa istafada ismul khaliq. Tidaklah ya, kata Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, tidaklah setelah Allah menciptakan makhluk baru diambil nama Khaliq. Tidaklah setelah Allah menciptakan makhluk baru diambil nama Khaliq. Tetapi apa yang benar? Beliau mengatakan, tidaklah setelah menciptakan makhluk barulah Allah dinamai dengan Al-Khaliq. Berarti apa yang benar? Ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, Allah yarda'akum. Ya, Allah sudah memiliki sifat mencipta dan sudah memiliki nama pencipta walaupun belum ada ciptaan. Itu yang benar. Kenapa ikhwani? Kenapa masalah ini dibicarakan? Kenapa perlunya masalah ini dibicarakan? Ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, karena sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, masalah ini adalah masalah besar dalam akidah yang menyebabkan sebahagian kelompok tergelincir. Nanti setelah kita baca semua daripada perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, akan saya nukilkan di sini beberapa firqah atau golongan yang menyimpang dari jalan Allah di dalam memahami masalah sifat ini, terutama dalam masalah sifat yang berkaitan dengan sifat azali dan abadi. Perhatikan ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, Allah yarda'akum. Wala bi ihdatsil bariyah istafada ismul bari, dan tidak pula dengan adanya alam disebut Allah sebagai Al-Bari, Allah yang maha mencipta. Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengatur, tidak disebut baru setelah adanya ciptaan. Lahu ma'nar rububiyah wala marbub. Kata beliau rahimahullah, Allah SWT memiliki sifat rububiyah walaupun belum ada yang dipelihara. Allah maha memelihara walaupun belum ada yang dipelihara. Wa ma'nal khaliq wala makhluk, dan Allah memiliki sifat khaliq dan meskipun belum ada makhluk. Paham sampai di sini ikhwani? Paham Pak? Belum? Paham, penjelasannya kapan ya? Oh ya. Baik Pak. Di sini nanti akan lebih jelas ketika kita melihat
beberapa golongan yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena dengan lawanannya itu menjadi terang suatu sifat. Suatu sifat akan menjadi terang dengan adanya lawanannya. Contohnya begini, misalnya kita menjadi tahu malam karena ada siang. Tapi kalau kita nggak diperlihatkan siang, ya kita tahunya alamnya seperti ini terus, ya kan? Ya tidak, ya. Dengan adanya lawanannya, sifat-sifat itu akan menjadi terang, atau akan menjadi jelas. Jadi, ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum wa yarda'akum. Di sini akan saya nukilkan secara makna saja golongan-golongan yang menyimpang dari jalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sifat-sifat Allah, kaitannya dengan sifat-sifat Allah yang bersifat azali dan abadi. Bagaimana itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita sampaikan tadi, bagaimana akidah mereka bahwa sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah mengikuti sifat azali dan sifat abadi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada pemikiran Jahm, yaitu Jahmiyah. Pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah memiliki batas awal dan batas akhir. Perhatikan. Jangan dicampur antara zat Allah ya. Yang mereka bicarakan adalah nama dan sifat Allah. Mereka mengatakan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu memiliki batas awal dan batas akhir. Kata siapa tadi? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan memiliki batas awal. Awalnya dari mana? Awalnya dari adanya makhluk, kata mereka. Jadi Allah itu tidak memiliki sifat mencipta dan tidak disebut sebagai Khalik kecuali setelah adanya makhluk. Sebelum adanya makhluk, Allah tidak memiliki nama itu. Allah tidak memiliki sifat mencipta dan tidak memiliki nama Khalik, kata mereka. Kata siapa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sehingga konsekuensinya mereka, Allah SWT kan sudah ada tanpa batas awal. Jadi sebelumnya Allah SWT tidak memiliki sifat itu. Tidak memiliki sifat mencipta dan tidak memiliki nama Al-Khaliq. Udah, ini masalah batas awalnya. Mereka juga mengatakan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah juga memiliki batas akhir. Allah SWT sifat mencipta dan disebut sebagai Khalik selama ada makhluk. Kalau sudah tidak ada makhluk, Allah SWT sudah tidak memiliki sifat Khalik dan tidak memiliki nama Al-Khalik. Tidak memiliki sifat mencipta dan tidak memiliki nama Al-Khalik. Oleh karena itu, Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka berpendapat bahwa surga dan neraka itu akan sirna. Ya, karena supaya tidak ada yang menandingi sifat kekalnya Allah. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai surga dan neraka pun mereka mengatakan bifana'il jannati wan nar. Mereka berpandangan bahwa surga dan neraka itu bersifat fana. Nanti pada suatu saatnya nanti kapan wallahu a'lam, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan surga dan neraka dan juga tidak menutup kemungkinan nanti diciptakan makhluk yang lain, diganti juga makhluk yang lain. Itu kata siapa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Berbeda apa tidak dengan akidah Ahlus Sunnah? Jauh sekali berbeda. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi kita sampaikan bahwa sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah bersifat azali dan abadi. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah
berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan adanya makhluk sebelum makhluk yang kita saksikan sekarang. Artinya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu senantiasa ada ada pengaruhnya. Senantiasa ada pengaruhnya. Karena mereka mengatakan, bagaimana Allah dikatakan Allah Maha Pengasih, dikatakan Allah Maha Penyayang, sementara belum ada yang dikasih dan disayangi. Kata mereka begitu. Loh, kita katakan tidak menutup kemungkinan juga bahwa sebelum kita ini sudah ada makhluk juga yang Allah ciptakan dan Allah cintai dan Allah sayangi, kemudian Allah binasakan dan diganti dengan kita ini. Diganti dengan alam yang sekarang kita saksikan. Jadi ini istilahnya diistilahkan dengan tasalsul, artinya rentetan-rentetan yang menjauh di awal. Rentetan yang menjauh ke awal, ada rentetan yang menjauh ke akhir, batas akhir. Ini sekali lagi makanya saya sampaikan ini masalah yang sulit, karena sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada dasarnya tidak terlalu detail atau tidak terlalu rinci untuk membahas seperti ini. Karena apa? Karena masalah ini sebenarnya adalah masalah yang dilontarkan oleh ahlu kalam atau orang-orang filsafat yang masuk dalam pemikiran Islam, sehingga perlunya Ahlussunnah wal Jamaah untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Pada dasarnya Ahlussunnah wal Jamaah tetap mengimani ya Allah Subhanahu wa taala Maha sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala telah ada. Demikian juga selama-lamanya, kan begitu Ahlussunnah wal Jamaah sifatnya di dalam menerangkan akidah mereka. Tapi ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, ini kita bicarakan sekali lagi karena ahli bid'ah mereka membicarakan masalah ini, sehingga perlunya untuk kita pilah mana yang benar, mana yang salah. Allah taala a'lam wa a'lam. Nanti setelah azan kita sampaikan lagi satu pemikiran lagi yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Azan dulu salah seorang. Azan topa.
La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana atina salatu wa ati Muhammadin wa salatu wa innaka la takhlifu. Baik, kita lanjutkan. Saya ulang bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu bersifat azali dan abadi. Artinya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah telah ada dengan Allah SWT semenjak awal yang tanpa batas awalannya, dan senantiasa ada sifat-sifat dan nama-nama Allah itu sampai akhir yang tidak ada batas akhir. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tadi kita sampaikan akidah Mu'tazilah Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu memiliki batas awal dan memiliki batas akhir. Memiliki batas awal, mereka mengatakan semenjak adanya makhluk. Dan memiliki batas akhir sampai akhir kehancuran seluruh makhluk. Oleh karena itu mereka berpandangan surga dan neraka itu akan mengalami juga fana. Yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kenapa mereka mengatakan begitu, ikhwani? Kata mereka supaya tidak ada yang berserikat dengan Allah dalam sifat abadi, kata mereka. Dan di sini bukan tempatnya untuk membantah tentang masalah apakah surga dan neraka itu abadi. Itu ada pada pembahasan tersendiri. Tapi yang kita sampaikan di sini itu adalah alasan kenapa mereka mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu ada batas akhirnya. Kemudian yang ketiga, ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum Allah yarda'akum, yaitu perkataan atau pemikiran Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka mengatakan bahwa sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah memiliki batas awal tetapi bersifat abadi. Berbeda dengan siapa tadi? Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah ada batas awal, ada batas akhir. Sementara Asy'ariyah Maturidiyah, sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah memiliki batas awal tetapi juga bersifat abadi, mengikuti Ahlus Sunnah. Kenapa Ustaz? Mereka mengatakan nama-nama Allah memiliki batas awalnya. Hujah mereka sama dengan hujah yang pertama tadi, hujahnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa memang Allah SWT memiliki sifat mencipta, tetapi nama Allah pencipta dan sifat Allah yang maha pencipta tadi baru diketahui setelah adanya makhluk. Itu kata Maturidiyah, Asy'ariyah. Paham ya? Sebenarnya mereka juga mengatakan sifat-sifat Allah itu juga maha azali, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hanya saja mereka mengatakan tetapi belum dikenal
belum diketahui sifat dan nama Allah itu kecuali setelah adanya makhluk. Itu kata Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mengatakan memang Allah SWT memiliki sifat maha mencipta. Allah SWT memiliki sifat mencipta dan Allah SWT memiliki nama pencipta. Tetapi kata Asy'ariyah dan Maturidiyah, tetapi menciptanya Allah dan nama Allah Maha Pencipta itu belum muncul, belum diketahui kecuali setelah adanya makhluk. Itu kata Maturidiyah, Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena mereka hanya mengatakan bahwa alam yang ada hanyalah alam yang mandur, alam yang kita saksikan ini. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak menutup kemungkinan sebelum alam yang kita saksikan ini Allah SWT telah memiliki makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan, kemudian Allah hancurkan, diganti lagi dengan kita. Sebab setiap sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah selalu saja memiliki pengaruhnya. Kenapa? Loh Ustaz, Allah SWT Maha berbuat. Berarti sebelum adanya makhluk apakah Allah diam? Kan konsekuensinya seperti itu. Kalau kita tidak mengimani seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau orang-orang yang mengatakan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu munculnya setelah munculnya makhluk, berarti sebelum adanya makhluk Allah SWT tidak ada apa-apain, tidak berbuat apa-apa. Itu tidak mungkin selamanya kita katakan. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa ikhwani rahimakumullah barakallahu yardaakum, tidak mustahil sebelum adanya kita semua ini, demikian juga sebelum adanya alam yang mandur yang kita saksikan ini, Allah SWT telah menciptakan makhluk-makhluk karena Allah selalu berbuat. Fa'alul lima yurid. Allah SWT berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya, kemudian Allah ganti lagi dengan ciptaan yang lain yang senantiasa memunculkan daripada sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi batalah dengan ini, batalah daripada pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah, demikian juga pemikiran Asy'ariyah, Maturidiyah yang mereka mengatakan bahwa sifat-sifat Allah memiliki batas awal. Kalau Mu'tazilah dan Jahmiyah memang memiliki batas awal, memang ada batas awalnya, itu setelah adanya makhluk. Artinya mereka mengatakan bahwa sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu memang tidak ada sebelumnya, kecuali setelah adanya makhluk. Ya, makhluk maksudnya makhluk yang mereka katakan makhluk adalah makhluk yang kita saksikan sekarang ini. Sementara Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan bahwa sudah ada memang nama-nama dan sifat Allah itu, tetapi belum muncul dan belum dikenal kecuali setelah adanya makhluk. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhwani rahimakumullah barakallahu Allah yardaakum, sifat-sifat dan nama-nama Allah ada dengan Allah SWT sejak masa azali yang tidak ada batasnya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Oleh karena itu di sini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah di sini mengatakan, wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal ism qabla ihyaihim, kadzalika istahaqqa ismul khaliq qabla insya'ihim. Sebagaimana Allah SWT memiliki nama Al-Muhyi, Muhyil Mauta, ya kan? Allah SWT memiliki nama Al-Muhyi. Apa artinya Al-Muhyi? Maha menghidupkan. Ba'dama ahya, setelah Allah menghidupkan makhluk, istahaqqa hadzal ism qabla ihyaihim. Allah telah berhak untuk mendapatkan nama ini meskipun sebelum menghidupkan mereka. Allah Maha menghidupkan padahal kita belum mati dan kita belum dibangkitkan. Tetapi kita sudah menyebut Allah SWT Maha menghidupkan. Ya betul tidak? Ini salah satu
dalil yang nyata. Dalil yang nyata milik siapa? Milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa meskipun belum ada suatu suatu kebangkitan, tetapi Allah SWT sudah berhak memiliki nama yang membangkitkan. Al-Muhyi artinya yang membangkitkan. Kadzalika istahaqqa ismul Khaliq qabla insya'i. Demikian juga Allah SWT telah berhak mendapatkan nama Al-Khaliq meskipun sebelum adanya makhluk. Dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Hal itu karena Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maknanya Maha Kuasa atas segala sesuatu, maknanya apa ikhwani? Dengan kekuasaan Allah SWT senantiasa Allah SWT berbuat sesuai apa yang Allah kehendaki. Sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum kita tidak ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya. Tadi sudah kita sampaikan, innallaha kana, salah satu contohnya innallaha kana sami'an basira. Kana, Allah mengabarkan tentang dirinya, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah SWT kana. Kana itu fi'il madhi yang memiliki makna madhi itu yang terlampau, yang dahulu, dan memiliki makna istimrar. Istimrar itu terus menerus. Jadi Allah mengabarkan tentang dirinya bahwasanya dia telah memiliki sifat sami'an basira, maha mendengar dan maha melihat sejak masa yang awal tanpa batas akhir, dan istimrar itu selamanya tanpa batas akhir. Diambil dari fi'il madhi kana. Diambil dari faedah dari fi'il madhi kana. Nah, itu urusan nahwu ya. Urusan nahwu, kalau kita mempelajari ilmu nahwu tentu kita mengetahui faedah dari kana itu memiliki faedah madhi dan memiliki makna istimrar. Dan betapa banyak Allah SWT mengabarkan dalam Al-Quran tentang dirinya dengan sebutan-sebutan yang semakna. Innallaha kana sami'an basira, innallaha kana ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran dengan cermat, kita akan mendapati itu menggunakan kana, innallaha kana, innallaha kana, innallaha kana. Kalau kita cermati. Nah, karena itu ikhwani rahimakumullah barakatuh. Di sini juga penting untuk kita sampaikan bahwa para salaf rahimahumullah kalau membaca Al-Quran itu, kalau ada ayat yang tidak masuk di hati, diulangi lagi. Lah tentunya itu kan berkaitan dengan pemahaman terhadap bahasa Arab lah. Makanya itu pentingnya mempelajari bahasa Arab. Nah, kalau kita ya lewat terus, orang apa artinya tidak tahu. Kalau para salaf begitu. Ya minimal kita tahu artinya. Setelah itu tanya sama ahlul ilm, ahli ilmu. Kalau tidak tahu artinya, kalau tidak paham maknanya dari arti itu. Jadi ada yang diistilahkan dengan khataman Al-Quran itu membaca, ada yang diistilahkan dengan khataman Al-Quran itu membaca dengan maknanya. Lah kalau seringnya kebanyakan orang
khotaman membaca, ya kan, cuma membaca saja. Bukan berarti menyepelekan, bukan. Tapi maksud saya sebenarnya yang dikehendaki dari Al-Quran itu membaca juga diambil petunjuknya. Ustaz berarti lama sekali untuk menghatamkan kalau membaca sambil nengok artinya. Bukan masalah itu. Ya kalau kita ingin membaca yang cepat ya mungkin membaca sendiri, membaca menghayati juga sendiri waktunya. Begitu. Membaca sendiri sambil dihayati lain, misalnya satu hari dapat 1 halaman atau setengah halaman, dibaca sambil ditengok artinya, karena nggak tahu bahasa Arab. Kalau ada yang nggak paham tanya. Nah, kenapa ini kita sampaikan? Dari mana? Makanya tadi ditanya, dari mana Ustaz dalilnya? Dari ayat yang kita baca tadi. Karena kana itu memberikan faedah madi dan istimrar. Artinya adalah Allah SWT memiliki sifat sami'an basira, maha mendengar dan maha melihat semenjak zaman awal yang tidak ada batasnya, dan istimrar senantiasa ada sifat itu sampai tidak ada batas akhirnya. Ya, baik. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan sekian, insyaallah taala kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Kajian yang akan datang sudah masuk Ramadan? Belum? Malam Jumat besok sudah masuk Ramadan? Belum ya? Ya, mungkin ya mesti dapat sekali lagi. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa menemui dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan secara sempurna. Allahumma amin. Kita akhiri sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.